Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Najwa Mutiara Anandra dengan NIM 141230264 untuk mata kuliah SPSS Application kelas EMK. Kali ini untuk UTS SPSS saya akan menjelaskan mengenai hasil data dari Dr. Tirta mengenai mikro dan juga makro influencer dengan soft dan juga hard selling dalam keputusan pembelian terhadap sepatu Piero di Jakarta. Nah, jadi di sini dengan mikro dan makronya itu tuh dikategorikan menjadi 4 kondisi. Nah, yang pertama adalah mikro influencer dengan soft selling, yang kedua adalah micro influencer dengan hard selling, dan yang ketiga makro influencer dengan soft selling, kemudian yang keempat adalah makro influencer dengan soft selling. Nah, untuk mikro sendiri ini itu tuh yang pengikutnya adalah 50.000 hingga 100.000, sedangkan untuk si makronya itu tuh lebih dari 100.000. Nah, peneliti mengambil yang mikro influencer itu adalah Aditya Logi, sedangkan yang makro influencer itu adalah Ari Lesmana. Nah, untuk tabel yang pertama ini itu mengenai mikro KOL Aditya Logi dengan responden sebanyak 76 orang, kemudian mikro KOL dengan hard selling Aditya Logi dengan responden sebanyak 87 orang, untuk makro KOL Ari Lesmana dengan soft sellingnya itu respondennya sebanyak 88, dan untuk makro KOL Ari Lesmana hard sellingnya itu respondennya sebanyak 88. Kemudian untuk gender atau jenis kelamin, jadi di sini tuh didominasi oleh laki-laki, jadi lebih banyak laki-laki dalam responden ini, lebih banyak laki-laki yang tertarik terhadap pembelian sepatu Piero ini. Nah, untuk mayoritas responden laki-lakinya itu tuh sebesar 66,7% hingga 89,3%-nya. Untuk mikro KOL Aditya Logi dengan soft selling, laki-lakinya sebanyak 71,1%. Untuk mikro KOL Aditya Logi dengan hard selling, laki-lakinya sebanyak 66,7%. Untuk perempuannya 33,3%, yang soft selling 28,9%. Untuk makro KOL Ari Lesmana dengan soft selling itu laki-lakinya 89,8%, perempuannya 10,2%, dan untuk yang hard selling 87,5%, dan perempuannya sebanyak 12,5%. Nah, di sini disimpulkan bahwa lebih banyak laki-laki yang dikatakan lebih tertarik terhadap si Piero ini. Nah, untuk umurnya itu tuh lebih, sini tuh range-nya itu 15 sampai 20, 21 sampai 26, 27 sampai 32 tahun, 33 sampai 40 tahun, dan lebih dari 40 tahun. Nah, untuk responnya itu lebih banyak dari umur 27 hingga 32. Yang pertama ada mikro KOL Aditya Logi dengan soft selling itu sebanyak 30,3%. Namun untuk yang mikro ini tuh mikro KOL Aditya Logi itu lebih banyak yang 21 hingga lebih banyak yang 21 hingga 26 tahun sebanyak 43,4%, untuk yang hard selling 52,9%, untuk makro soft selling 48,9%, dan untuk hard sellingnya 30,7%. Jadi untuk umur orang yang mengisi kuesioner ini itu mayoritas itu di umur 21 hingga 26 tahun. Nah, kemudian untuk pekerjaannya, yang pertama ada pelajar, yang kedua ada pegawai, ketiga ada freelance, dan juga yang keempat adalah entrepreneur. Nah, untuk yang lebih banyak responden dari keempat kondisi ini itu lebih banyak dari pekerja, dimana untuk yang KOL mikro Aditya Logi ini yang soft selling itu sebanyak 55,3%, untuk mikro KOL Aditya Logi yang hard selling ini sebanyak 55,2%, untuk makro KOL yang Ari Lesmana yang soft selling ini sebanyak 42%, dan untuk hard sellingnya 50%. Jadi lebih banyak di karyawannya untuk yang lebih tertarik terhadap ini, dan untuk lebih mengisinya tuh yang banyak mengisi tuh lebih banyak karyawan. Kemudian dengan pendapatan per bulannya itu untuk yang di bawah 5 juta yang micro soft selling itu 23,7%, 5 sampai 10 juta 50%. Nah, untuk yang lebih dari 10 juta 26,3%. Nah, di sini untuk yang mikro KOL Aditya Logi dengan soft selling itu lebih banyak dengan pendapatan 5 sampai 10 juta. Kalau yang mikro KOL dengan hard selling Aditya Logi ini lebih banyak yang 5 sampai 10 juta sama. Jadi untuk Aditya Logi sama, lebih banyak yang di range pendapatan itu 5 sampai dengan 10 juta. Namun untuk yang makro KOL Ari Lesmana ini itu yang lebih banyak di bawah 5 juta, dengan yang soft selling itu 62,5%, dan juga yang hard selling itu sebanyak 50%. Jadi lebih banyak dengan yang terkait dengan makro KOL Ari Lesmana ini itu dengan pendapatan di bawah 5 juta. Kemudian platform yang digunakan untuk membeli sepatu. Nah, ini tuh ada 5, yaitu ada website, Tokopedia, Shopee, Instagram Shop, dan juga TikTok Shop. Nah, jadi di sini rata-rata itu lebih banyak pada membeli melalui Tokopedia dengan angka 38,2% di micro soft selling, 37,9% di micro hard selling, 43,2% di macro soft selling, dan 54,7% di macro soft selling. Jadi kesimpulannya itu dari yang
dari responden itu tuh lebih banyak dengan membeli melalui Tokopedia. Kemudian untuk yang pernah membeli sepatu lokal di sini itu lebih banyak itu justru malah mayoritas responden itu untuk yang Ari Lesmana itu sebanyak 96,6% dia pernah. Dan yang terendah itu ada di Mikro Adityalogi sebanyak 77,3% di soft selling. Ini untuk yang pernah. Sisanya itu tidak pernah membeli lokal shoes gitu. Nah, kemudian untuk mengetahuinya melalui apa? Jadi itu justru di sini itu tuh malah berbeda-beda antara mikro dan juga makro. Nah, untuk si mikronya ini itu justru lebih mengetahui melalui teman dan juga keluarga. Sedangkan untuk yang makro itu tuh melalui si influencer itu, yaitu Ari Lesmana. Jadi kesimpulannya di sini adalah di mikro KOL Adityalogi itu tuh orang responden itu mengetahui sepatu ini tuh karena dari keluarga dan juga dari teman. Sedangkan kalau yang di makro Ari Lesmana itu justru dari si influencer. Nah, terus untuk desain yang disukai, jadi untuk desain yang disukai ini ada desain 1, desain 2, dan juga desain ketiga. Dimana desain pertama itu untuk si micro influencer dengan Adityalogi soft selling itu 25,3%, yang kedua 41,3%, dan yang ketiga 33,3%. Nah, jadi untuk kesimpulannya di mikro KOL soft sellingnya Adityalogi itu lebih banyak menyukai desain yang kedua, sedangkan di mikro KOL Adityalogi melalui hard selling itu lebih banyak menyukai di desain kedua juga. Kemudian yang makro itu di desain kedua, dan soft selling yang hard selling juga desain kedua. Artinya di sini sama rata, semuanya itu lebih menyukai desain kedua. Jadi secara umum dari mikro hingga makro itu ternyata si responden itu lebih menyukai desain yang kedua. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang dilihat ketika pertimbangan membeli sepatu ini. Nah, jadi di sini ada good quality, penggunaan dari influencer, dan juga ada diskon promonya. Nah, di sini sama, semuanya itu lebih tinggi dari melihat pada kualitasnya dibandingkan dari si influencernya itu. Jadi mungkin di sini justru malah si kualitasnya itu lebih dipentingkan dibanding dari si penggunaan influencer itu. Jadi kualitas masih menjadi kepentingan yang utama. Namun mungkin influencer itu juga mendukung ya, karena di sini tuh yang tingkatan yang kedua itu ada dari si penggunaan influencer dibandingkan dari diskon promonya. Nah, kemudian untuk apakah si brand ini tuh membutuhkan brand ambassador? Semuanya sepakat menjawab bahwa iya, membutuhkan brand ambassador baik mikro maupun makro. Kemudian apakah mengetahui mengenai influencer ini? Nah, rata-rata menjawab ya, mengetahui mengenai influencer yang ditampilkan. Dengan yang tertinggi itu ada di Adityalogi hard selling 70,6%, dan yang terendah ada di Ari Lesmana dengan hard selling sebanyak 57,5%. Nah, untuk yang mengikuti di Instagram itu tuh yang terendah itu ada di Ari Lesmana ya dengan hard selling sebanyak 2,3%, dan Adityalogi dengan soft selling sebanyak itu yang tertinggi ada 30,3%. Artinya justru malah si mikro KOL ini lebih banyak diikuti oleh respondennya. Nah, mengetahui dari sepatu yang dipakai oleh influencer ini yang tertinggi justru di Ari Lesmana dengan soft selling sebanyak 60,2%, kemudian diikuti oleh Ari Lesmana dengan hard selling 59,1%, kemudian Adityalogi dengan soft selling 39,5%, dan Adityalogi dengan hard selling 36,8%. Artinya justru si Ari Lesmana makro ini tuh lebih banyak menggunakan produk dibandingkan dengan Adityalogi. Selanjutnya adalah influencer ini tepat untuk mengetahui merepresentasikan brand ini. Nah, jadi influencer ini tuh yang menjawab itu rata-rata pada iya, dimana si influencer ini itu tepat untuk merepresentasikan si lokal brand ini. Kemudian apakah mendengar mengenai si produk ini dari orang, itu tuh rata-rata pada menjawab di angka 3, range ketiga, dimana dari 1 itu tidak pernah hingga pernah. Itu jadi rata-rata masih di tengah-tengah gitu, tidak begitu yakin tapi tidak yakin, jadi ragu-ragu alias di tengah-tengah. Kemudian ketika melihat lokal brand ini digunakan oleh orang-orang itu tuh di range ketiga juga, jadi tidak begitu kuat tapi tidak lemah juga, dimana mungkin orang-orang itu tuh jarang melihat penggunaan si lokal brand Pioro ini itu di masyarakat, namun bisa dilihat dari si influencer. Nah, terutama di Ari Lesmana itu karena sering menggunakan dibandingkan dengan si Adityalogi. Nah, kemudian untuk
melihat apakah si brand ini tuh sesuai dengan harganya. Nah itu tuh rata-rata menjawab juga masih di 3/4, range 3/4, dimana untuk yang untuk yang Ari Lesmana itu tuh justru sangat sesuai di soft sellingnya dibandingkan dengan yang lainnya. Itu tuh justru di tengah-tengah di antara 3 dan 4, tapi di makro Ari Lesmana itu sangat sesuai. Nah ketika mengetahui mengenai logo brand, di sini juga menjawabnya dengan sangat mengetahui. Ada di mikro soft selling itu yang tertinggi ada di sangat mengetahui, sedangkan di mikro hard selling itu justru di tengah-tengah. Untuk yang makro soft selling itu justru tidak mengetahui. Jadi di sini tuh sangat signifikan ya perbedaannya itu antara si mikro dengan makro, yaitu antara mengetahui dan juga sangat tidak mengetahui tentang si logo brand ini. Jadi itu perbedaannya sangat signifikan. Nah kemudian untuk melihat influencer menggunakan sepatu ini, nah untuk si makro itu tuh tinggi ya, dimana memang si Ari Lesmana ini tuh lebih sering menggunakan sepatu ini dibandingkan dengan Aditya Logi. Nah kemudian apakah akan merekomendasikan sepatu ini itu antara ya dengan tidak, artinya di tengah-tengah. Jadi mungkin konsumen itu belum terlalu yakin untuk merekomendasikan, responden ini belum terlalu yakin untuk merekomendasikan sepatu ini, tapi juga mungkin akan merekomendasikan si sepatu ini gitu. Nah apakah mempercayainya itu dengan influencernya itu, rata-rata menjawab di tengah-tengah. Jadi tidak begitu percaya tapi juga tidak percaya dengan influencer tersebut. Kemudian brand ini itu sesuai dengan apa yang direpresentasikan oleh si influencer, apa yang telah dikatakan di sosial media ini, itu menjawab dengan kepercayaan. Artinya kepercayaannya itu lumayan tinggi, tidak begitu rendah terhadap si brand ini yang dipasarkan melalui brand ambassador. Ini adalah pertimbangan utama konsumen saat membeli si Fiore ini. Jadi itu yang pertama itu belum pernah, yang kedua adalah karena mempercayai influencer, yang ketiga karena mempercayai bahwa si Fiore ini memiliki kualitas yang bagus. Nah di sini tuh lebih banyak orang itu melihat karena memang si Fiore ini memiliki kualitas yang bagus dibandingkan dengan dia melihat bahwa influencernya ini tuh dia lebih meyakini influencer, tapi justru responden itu lebih meyakini bahwa Fiore ini tuh memiliki kualitas yang bagus. Jadi kualitas di sini tuh masih utama dibandingkan dengan si influencer. Nah kemudian setelah melihat influencer ini, itu konsumen itu cenderung percaya secara diam-diam, tapi juga masih mau membuktikan sendiri. Jadi tetap mempercayai tapi tidak langsung percaya dengan si influencer. Nah kemudian selanjutnya brand awareness analisisnya ini tuh bahwa si makro influencer dengan Ari Lesmana itu lebih bisa membangun brand awareness dibandingkan dengan mikro influencer Aditya Logi, dimana Aditya Logi ini juga mempromosikan brand, namun tuh si makro influencer Ari Lesmana ini itu lebih menggunakan si brand tersebut. Jadi tuh pengenalannya itu tuh lebih mendalam. Nah kemudian strateginya itu tuh menggunakan soft selling oleh makro KL itu tuh lebih masuk kepada si responden. Nah karena si Ari Lesmana itu tuh lebih sering menggunakan produk ini gitu. Nah kemudian yang selanjutnya ada di brand awareness Masian, dimana mengenai yang pertama itu ada di makro KOL Ari Lesmana dengan hard selling yang paling unggul itu ada di 30,7, dimana ini tuh di skor kelima di sangat mengetahui mengenai logo itu di Ari Lesmana. Nah kalau mikro KOL Aditya Logi itu tuh hanya 16,3% di yang sangat mengetahuinya, sedangkan artinya si makro KOL itu tuh lebih efektif dalam mengenalkan logo brand. Nah kemudian untuk melihat di sosial media itu tuh makro KOL Ari Lesmana itu tuh mencatat dengan skor makro KOL Ari Lesmana itu dengan skor yang tinggi ada di have you ever seen social media when the location ini masih di tengah-tengah di 3 dan 4. Kalau untuk si mikro itu
yang paling ini tuh justru di 16%. Artinya malah lebih banyak yang mikro influencer Aditya Logi untuk melihat, untuk tidak melihat ini ya. Jadi menunjuk ya. Jadi ini tuh Ari Lesmana dengan hard selling itu tuh lebih banyak diingat oleh audiens mengenai si brand ini. Selanjutnya adalah mengenai orang yang membicarakan mengenai brand Piero ini. Aditya Logi dengan hard selling itu tertinggi di skor 4, di range keempat, tidak dari yang satu tidak pernah hingga sangat sering. Aditya Logi itu di 4 29,1% dan yang kelima 14%, itu juga tinggi. Tapi di makro KOL soft selling itu juga tinggi di 31,8%. Jadi keduanya itu juga efektif untuk meningkatkan pembicaraan orang mengenai si brand ini gitu. Oke, selanjutnya ada di tabel ANOVA tes mikro dan juga makro, dimana untuk seberapa sering orang membicarakan ini tuh perbandingan antara mikro dengan makro. Nah, untuk yang seberapa sering orang membicarakan tentang sepatu brand ini tuh di 0,323, artinya tidak signifikan. Kemudian kapan, jadi dua-duanya tuh berpengaruh yang besar juga dalam orang itu tuh membicarakan mengenai brand ini. Kemudian yang kedua, terakhir orang memakai sepatu lokal brand ini itu di 0,006, dimana ini tuh sangat signifikan bahwa perbedaan antara mikro dan makro mengenai penggunaan sepatu dari si influencer itu. Nah, kemudian untuk logo brand itu tuh juga tidak signifikan. Jadi keduanya itu sama-sama mempengaruhi audiens untuk mengenali si logo Piero ini. Nah, untuk pemakaian di sosial media ini tuh signifikan di 0,009, dimana perbedaan antara mikro dan makro mengenai penggunaan di sosial media ini. Jadi itu lebih banyak di makro, karena si Ari Lesmana ini tuh lebih banyak menggunakan sepatu Piero. Nah, untuk perbandingan antara soft selling dan juga hard selling di sini itu tuh tidak signifikan ya. Sama-sama di yang pertama itu sering orang membicarakan sepatu 0,8, kemudian terakhir kali melihat brand itu 0,7, logo brand 0,5, dan melihat influencer memakai sepatu brand lokal di atas 0,08, dimana tidak signifikan ya. Jadi semuanya mempengaruhi audiens untuk soft dan juga hard sellingnya itu sama-sama saja. Yang membedakan adalah si mikro dengan makronya, artinya si influencernya itu yang membedakan, bukan bagaimana cara dia menunjukkan brand tersebut melalui hard atau soft selling itu tidak terlalu signifikan. Sedangkan antara si influencer Ari Lesmana dengan Aditya Logi itu yang berbeda. Kemudian di ANOVA tes mikro dan makro soft selling, mikro dan makro hard selling, dan makro soft selling, dan juga makro hard selling, tidak ada perbedaannya signifikan karena seluruhnya itu tuh lebih dari 0,05, dimana artinya ini tuh sama-sama mempengaruhi si audiens itu untuk si pembelian sepatu Piero ini dengan tidak signifikan. Jadi masih sama-sama mempengaruhi. Nah, selanjutnya itu adalah grafiknya di sini itu tuh menunjukkan bahwa soft dan juga hard selling ini tuh tren yang berlawanan antara mikro dengan makro, dimana makro dengan hard selling itu memberikan pengaruh paling besar, tetapi tidak signifikan secara statistik pada ANOVA. Selanjutnya ada analisis mengenai brand image dan juga relasi untuk pembelian, alasan pembelian customer, dimana di sini itu lebih banyak itu orang itu melihat mengenai kualitasnya. Jadi meskipun penggunaan influencer ini penting, tapi kualitas lebih utama yang dilihat oleh para audiens, seperti itu. Yang selanjutnya adalah brand image dan juga kesesuaian alasan pembelian. Nah, di sini untuk selanjutnya itu bahwa soft selling itu mikro maupun makro ini tuh menghasilkan persepsi harga yang lebih cocok.
dibandingkan dengan hard selling. Nah, sedangkan Microsoft dengan Microsoft ini itu tuh hampir seimbang. Nah, jadi alasan yang dominan itu kalau misalnya yang dari micro dan juga hard selling itu tuh lebih banyak melihat mengenai kualitasnya. Seperti itu. Kemudian untuk yang brand image di sini itu tidak ada perbedaan yang signifikan karena di atas 0,05, dimana jadi untuk brand image mikro dan makro itu tuh sama-sama mempengaruhi brand image dari si Piero ini, tapi tidak signifikan. Nah, selanjutnya untuk brand image soft dan juga hard selling ini juga signifikan di 0,000. Artinya untuk soft dan juga hard selling ini keputusan pembelian itu dengan kualitas sepatu lokal yang sesuai dengan harganya antara si soft dan juga hard selling. Sedangkan untuk di bawahnya itu di 0,217 itu tidak signifikan. Jadi bahwa ini signifikan berbeda antara dua kelompok, yaitu soft dan juga hard selling untuk pembelian dari kualitas untuk harganya itu di bawah 0,217. Selanjutnya untuk brand image micro macro soft hard selling ini signifikan di 0,000. Nah, jadi ketika membeli ini tuh dia antara mikro makro soft selling dan hard selling itu juga berbeda ya atas pembelian si customer atau alasan pembelian customer ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada di brand trust. Nah, di mana di sini ada mikro KL Aditya-Logi, makro KOL Ari Lesmana. Jadi seberapa mempercayai si influencer ini, yang sangat percaya itu justru lebih banyak di Aditya-Logi dengan hard selling sebanyak 27,9%. Artinya di sini justru malah yang Ari Lesmana hard maupun soft selling itu tidak terlalu percaya, tapi juga tidak yang begitu ragu gitu. Jadi masih di tengah-tengah, di range ketiga. Kemudian untuk mempercayai apa yang dikatakan di sosial media mengenai si brand ini itu juga justru di makro itu sangat rendah ya, yang di makro KOL Ari Lesmana, di mana yang sangat mempercayai itu justru 8% dan juga 9,1% di hard selling, 8% di soft selling. Artinya berarti ini perbedaannya sangat signifikan ini untuk yang mikro dan juga yang makro. Karena di mikro ini tuh sangat mempercayai, sedangkan di makro itu tuh masih ragu. Nah, untuk brand trust analisisnya, nah di sini yang mikro makro itu tuh signifikan, kemudian yang untuk soft hardnya itu tidak signifikan. Oke, selanjutnya di brand trust dan juga alasan pembelian ini, ketika melihat review dari influencer itu rata-rata itu menjawab mengenai mempercayai tapi tidak langsung melakukan pembelian gitu. Jadi semuanya mempercayai si influencer tapi tidak langsung melakukan pembelian kepada brand tersebut. Dan untuk mikro makro soft sellingnya mengenai brand trust dan alasan pembelian ini tuh tidak signifikan ya gitu. Nah, jadi kesimpulannya ini justru malah customer itu rata-rata membeli karena si brand quality dibandingkan dengan influencernya tersebut. Nah, jadi mikro brand ambassador dengan soft selling ini tuh bagus untuk menaikkan kepercayaan merek, sedangkan makro dengan hard selling ini tuh lebih berpengaruh dalam mempresentasikan citra merek yang baik. Nah, menurut saya di sini adalah unik, di mana justru pembelian sepatu customer ini tuh justru malah melihat daripada si kualitas, di mana justru si mikro influencer itu tidak begitu sering menggunakan brand Piero dibandingkan dengan si makro influencer. Kalau misalnya si makro influencer itu memang mempengaruhi karena dia sering menggunakan si brand tersebut, tapi justru yang lebih utama itu tuh orang melihat malah si brand quality, jadi dibandingkan dengan influencernya. Jadi mungkin untuk yang influencer itu lebih bisa meng-highlight mengenai brand quality. Jadi meskipun si brand ambassador ini penting untuk membangun merek, kepercayaan merek, juga pembelian konsumen terhadap merek dan juga brand image, namun yang sangat perlu diperhatikan bahwa customer di sini itu lebih melihat mengenai si kualitas produk tersebut dibandingkan dari si influencer. Meskipun influencer itu penting, tapi juga kualitas lebih penting. Jadi tetap perlu berjalan dengan seimbang antara kualitas dan juga influencer, seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.